Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Ratna Asih, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kebumen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dari modul 1.4. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu murid, guru, orang tua, dan masyarakat. Peran guru sangat krusial dalam menumbuhkan budaya positif yang sesuai dengan nilai kebajikan yang disepakati dalam sekolah untuk mengupayakan pendidikan yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, guru perlu memahami konsep disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi dalam pencarian solusi masalah. Dalam upaya mewujudkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, maka disiplin positif perlu terus diterapkan, bukan hanya untuk menjadikan murid disiplin dalam sikap, tapi juga agar murid mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemauan untuk belajar sepanjang hayat hanya dapat tercapai jika seorang mempunyai motivasi intrinsik yang melekat pada dirinya. Kemauan untuk terus belajar dan berbenah tidak lagi demi mendapatkan pujian ataupun menghindar dari hukuman yang berlaku, namun semuanya demi menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Motivasi intrinsik tersebut tidak muncul secara spontan. Guru perlu berlatih agar murid mempunyai motivasi intrinsik yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satunya dengan mengambil peran sebagai seorang manajer saat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Tujuannya mengurangi pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Apabila murid mengingkari nilai kebajikan atau keyakinan yang disepakati bersama, sebaiknya guru berperan sebagai manajer untuk menuntun murid mencari jalan penyelesaian masalah dengan teknik segitiga restitusi. 3 langkah dalam segitiga restitusi akan melatih murid untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam segala hal. Materi dalam modul 1.4 sangat berkaitan dengan materi pada modul sebelumnya. Penerapan budaya positif perlu terus ditumbuhkan untuk mengembangkan potensi positif yang telah dimiliki sekolah. Tahapan inquiry apresiatif sangat membantu guru dalam merumuskan visi yang sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam menjalankan peran untuk menumbuhkan budaya positif, guru harus tetap berpegang pada nilai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid untuk mencapai keadaan well-being sesuai kodrat yang dimiliki. Berikut adalah refleksi terkait pembelajaran pada modul 1.4. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Dalam modul budaya positif, menyadarkan saya bahwa guru sangat berperan penting dalam menuntun murid untuk menentukan dan menguatkan motivasi intrinsiknya untuk mencapai tujuan hidup. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan murid yang sesuai dengan keyakinan nilai kebajikan universal, guru baiknya memilih peran sebagai manajer melalui praktik segitiga restitusi agar tidak lagi berperan sebagai penghukum yang hanya memberikan efek jera dalam jangka pendek saja. Menurut saya, isi modul ini sangat perlu untuk dipahami, diresapi, dan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, serta dibagikan kepada komunitas praktisi yang ada di ekosistem setempat. Penguatan disiplin positif dalam lingkungan sekolah perlu dukungan dari semua stakeholder, termasuk masyarakat dan orang tua. Tindakan indisipliner yang dilakukan murid adalah bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar, maka sebaiknya dicarikan solusinya, bukan malah diberikan hukuman. Praktik pencarian solusi masalah menggunakan segitiga restitusi masih perlu diperdalam, karena setiap tahapannya memerlukan pemikiran yang bijaksana agar tidak menyakiti pihak-pihak yang terlibat. Untuk sampai piawai dalam melakukan restitusi, sepertinya saya perlu membuka kembali bacaan tentang psikologi pendidikan anak. Kemudian, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ya, banyak sekali hal-hal yang membuat saya termenung saat mempelajari modul budaya positif. Namun, satu hal yang paling menarik dan di luar dugaan yaitu pada submateri teori kontrol dan teori motivasi. Dalam materi teori kontrol, saya menyadari bahwa kontrol diri seseorang guru hanyalah ilusi.
Kontrol diri sepenuhnya ada dalam diri setiap individu yang sejalan dengan motivasi dalam dirinya. Selama ini, cara yang digunakan untuk memunculkan motivasi murid adalah dengan memberi penghargaan. Namun ternyata pemberian penghargaan tidak efektif dalam jangka panjang, bahkan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas murid. Yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Berikut adalah perubahan yang terjadi. Yang pertama, pemberian hukuman atau konsekuensi ternyata bukan jalan terbaik untuk mendisiplinkan murid dan memperbaiki karakter murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, saya perlu terampil dalam melihat dan mencerna sebuah kondisi dari berbagai sudut pandang, agar tidak lagi sepihak menghukum murid tanpa mengetahui latar belakang masalah yang sedang dihadapi. Posisi manajer dan penetapan segitiga restitusi merupakan dua combo yang akan menyadarkan murid untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Yang keempat, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah perlu melibatkan semua stakeholder agar budaya positif yang dibangun menjadi lebih kuat. Pertanyaan yang keempat, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam lingkungan kelas, saya pernah menerapkan pembentukan kontrak pembelajaran yang disepakati secara bersama-sama antara guru dan murid. Dengan adanya kontrak tersebut, kami belajar untuk disiplin menghargai waktu dan diri sendiri. Meskipun demikian, dalam kontrak tersebut masih menerapkan praktik-praktik pemberian konsekuensi. Selain itu, saya juga pernah menerapkan pemberian penghargaan dalam beberapa kegiatan pembelajaran. Meskipun penghargaan yang diberikan hanya dalam bentuk pemberian tanda bintang kelas, namun ternyata dapat meningkatkan aktivitas murid dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan kelima, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat menerapkan kontrak belajar, terkadang saya sedikit terseok-seok untuk menepati kontrak tersebut. Meskipun demikian, saya bangga terhadap komitmen yang telah dilakukan oleh murid. Namun, pada satu waktu murid melanggar dan harus menerima konsekuensinya, terkadang saya mengakomodasi permintaan murid lain untuk menambah hukuman yang spontan diucapkan, sehingga murid yang indisiplin akan merasa malu, lalu kemudian saya merasa bersalah. Tidak jauh beda dengan pemberian reward dengan bintang kelas. Ternyata murid hanya aktif pada saat reward tersebut diterapkan. Tidak jarang mereka hanya berpacu pada waktu, bukan pada kualitas, sehingga terkadang saya merasa sedikit kecewa. Pertanyaan keenam, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Setiap hal yang terjadi pasti ada pembelajaran yang diambil. Dalam pengalaman menerapkan konsep-konsep pada modul ini, masih perlu memperbaiki pemilihan posisi kontrol diri seorang guru dalam menyelesaikan masalah indisipliner, yaitu sebagai manajer. Meskipun prosedur meminimalisir indisipliner murid masih salah langkah, setidaknya perlahan motivasi intrinsik sebagian besar murid mulai tumbuh untuk tetap menjalankan nilai kebajikan universal yang telah disepakati tanpa pantauan dari guru. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan yaitu sebagai teman dan sebagai pembuat rasa bersalah. Saya meyakini jika murid merasa mempunyai kedekatan personal dengan guru, maka akan muncul rasa bekewuh saat hendak melakukan tindakan indisipliner. Oleh karena itu, saya seringkali mengambil posisi kontrol sebagai teman dan dikombinasikan dengan pembuat rasa bersalah. Sedangkan posisi kontrol sebagai penghukum jarang dilakukan jika tindakan indisipliner tersebut masih dalam batas toleransi yang disepakati sebelumnya. Setelah mempelajari modul ini, saya sangat termotivasi untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan tindakan indisipliner. Selain karena berdampak pada jangka panjang, posisi manajer ini dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dalam segala hal.
Saat praktik segitiga restitusi, saya terharu dapat membimbing murid menemukan solusi terbaik atas masalah yang dialaminya. Murid juga merasa senang karena dapat berkisah tentang latar belakang masalahnya dan menentukan pilihan jalan solutif yang setimpal dengan tindakan indisiplinernya. Pertanyaan ke-8, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya merasa sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi belum utuh sesuai dengan panduan yang dijabarkan dalam modul. Tahapan yang paling sering saya gunakan yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Saya biasanya menyampaikan kalimat validasi sebagai sesi penutup setelah murid menjalankan hukuman, seperti halnya memberikan nasihat agar tidak mengulangi tindakan indisipliner tersebut. Pertanyaan terakhir, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk mendukung penerapan konsep-konsep di dalam modul ini, sepertinya saya perlu membaca beberapa literatur tentang pembentukan mindset, salah satunya lewat buku Mindset dan juga buku Gentle Discipline. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.